Sahabat sekalian, pernahkah sahabat merasa hidup ini begitu berat? Kadang diuji dengan kesempitan rezeki, sakit yang tak kunjung sembuh, atau masalah keluarga yang tak ada habisnya. Di tengah beratnya hidup, hati kita butuh penghiburan. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, memberikan kabar gembira yang menenangkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zikra Gedongan Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan janji-janji indah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Sebuah ayat yang menjadi pelipur lara bagi orang beriman, penghapus lelah, dan peneguh hati. Mari kita dengarkan firman Allah Ta'ala. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga itu, mereka berkata, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan di dalam surga itu mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Ayat ini datang setelah Allah menjelaskan ancaman bagi orang-orang kafir. Kini, Allah beralih memberi penghiburan bagi kaum mukmin. Sahabat sekalian, ayat ini dimulai dengan kalimat, Wabasir, sampaikanlah kabar gembira. Allah ingin agar Rasulullah tidak hanya membawa peringatan, tetapi juga harapan. Karena manusia tidak bisa hidup hanya dengan rasa takut. Kita juga butuh janji, butuh pelipur lara. Allah tidak hanya menyebut iman, tapi juga amal soleh. Artinya, iman yang benar harus terwujud dalam tindakan nyata. Iman tanpa amal hanyalah angan-angan. Sementara amal tanpa iman hanyalah gerakan kosong. Bagi bangsa Arab yang hidup di padang pasir gersang, gambaran surga dengan sungai yang mengalir adalah anugerah yang menakjubkan. Bayangkan seseorang yang hidup di gurun panas, lalu tiba-tiba dibawa ke sebuah taman yang hijau dengan air jernih mengalir. Itulah kenikmatan surga. Para ulama menafsirkan, setiap kali penduduk surga diberi buah, bentuknya tampak sama, tapi rasanya selalu berbeda. Tidak pernah membosankan. Ini menggambarkan keindahan dan variasi nikmat surga yang selalu baru, segar, dan tak pernah habis. Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang beriman akan mendapatkan pasangan yang suci dari segala kotoran duniawi. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada pengkhianatan, tidak ada pertengkaran, hanya cinta yang murni, penuh ketulusan, dan abadi. Kekekalan merupakan puncak kebahagiaan. Tidak ada lagi kematian, tidak ada perpisahan, tidak ada air mata. Di surga, orang beriman akan hidup abadi dalam kebahagiaan. Tidak pernah sirna. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat ini turun sebagai penghibur kaum muslimin yang saat itu hidup dalam tekanan. Di Mekah, mereka disiksa, dihina, bahkan diusir. Banyak sahabat miskin yang tidak punya apa-apa selain iman di dada. Allah menurunkan ayat ini sebagai penguat, seakan berkata, bersabarlah, penderitaan kalian hanya sebentar, akan aku ganti dengan surga yang kekal. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Habab bin Al-Arat pernah datang kepada Rasulullah. Tubuhnya penuh luka, karena disiksa oleh kaum Quraisy. Ia berkata, Ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan Allah untuk kami? Tidakkah engkau mendoakan kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah penuh kasih, menjawab, orang-orang sebelum kalian, ada yang digergaji kepalanya hingga terbelah dua. Ada pula yang disisir dengan sisir besi hingga dagingnya terlepas dari tulangnya. Tetapi mereka tetap tidak meninggalkan agamanya. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini. Hingga nanti seorang pengendara bisa berjalan dari sana ke Hadramaut tanpa takut kecuali kepada Allah. Tetapi kalian terlalu tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari.
Lalu Allah turunkan ayat-ayat seperti ini, sebagai penghibur hati. Bahwa surga menanti mereka yang sabar. Dalam riwayat lainnya diceritakan, suatu ketika, seorang sahabat Rasulullah yang miskin berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak memiliki harta untuk bersedekah, tidak pula kekuatan untuk berjihad besar. Apa yang bisa kami lakukan agar masuk surga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagi kalian ada banyak pintu kebaikan, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan amar ma'ruf nahi mungkar." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, surga tidak hanya diperoleh dengan harta, tapi juga dengan amal soleh, sesuai kemampuan masing-masing. Sahabat sekalian, janji surga ini bukan hanya untuk orang terdahulu, tapi juga untuk kita. Bagaimana kita bisa meraihnya? Pertama, menjaga iman di tengah godaan dunia. Di era digital, iman kita diuji setiap hari. Gaya hidup yang jauh dari syariat semakin bertebaran, seperti pornografi, hedonisme, bahkan ideologi yang meragukan agama. Menjaga iman berarti tetap teguh pada nilai Islam, meski dunia menawarkan banyak jalan pintas. Kedua, menghidupkan amal soleh di zaman modern. Amal soleh tidak hanya berarti sholat dan puasa, tapi juga bekerja dengan jujur, tidak korupsi meski kesempatan ada, tidak menyebarkan hoaks, berbagi konten yang bermanfaat, membantu orang lain tanpa pamrih. Ketiga, menanam harapan akhirat di tengah kesibukan dunia. Banyak orang yang hidup hanya untuk mengejar materi. Padahal ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah persinggahan. Yang kekal adalah akhirat. Maka, jangan sampai sibuk bekerja tapi lupa sholat. Sibuk mencari uang tapi lupa zakat. Sibuk mencari popularitas tapi lupa pada Allah. Tujuan sejati bukan sekadar sukses dunia, tapi bahagia di akhirat. Setiap kesulitan, baik krisis ekonomi, penyakit, atau tekanan hidup, bisa kita hadapi dengan tenang. Karena ada janji Allah, surga. Keempat, membangun rumah tangga yang suci. Pasangan suci di surga adalah gambaran pentingnya menjaga kesucian rumah tangga di dunia. Tidak selingkuh, tidak saling menyakiti, tapi membangun keluarga dengan iman, cinta, dan saling menguatkan. Membangun komunikasi yang sehat, dan mendidik anak-anak dengan nilai iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kenikmatan surga tidak bisa kita bayangkan dengan logika dunia. Itu adalah balasan cinta Allah bagi hambanya yang setia. Sahabat sekalian, hidup ini memang melelahkan. Kita mungkin menangis, jatuh, gagal, bahkan merasa sendirian. Tapi ingatlah ayat ini, Allah menjanjikan surga, dan janji Allah tidak pernah dusta. Maka jangan lelah menjaga iman. Jangan bosan beramal soleh. Jangan menyerah meski dunia terasa sempit. Karena ada rumah abadi di surga yang menunggu kita. Semoga Allah menjadikan kita semua penghuni surganya. Bersama Rasulullah. Bersama keluarga kita. Bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.